Selamat sore pemirsa, terima kasih Anda masih setia di depan televisi kesayangan Anda di program Tamu Akhir Pekan Lampung TV. Pemirsa, diam-diam mahasiswa Universitas Lampung ternyata telah mampu menunjukkan giginya di pentas internasional. Belum lama ini, paduan suara mahasiswa universitas terbesar di Lampung ini meraih 2 medali emas pada kompetisi internasional Canta al Mar 2014 di Calella, Barcelona, Spanyol. Pemirsa, dalam meraih prestasi ini, tentu ada orang-orang yang bertangan dingin berperan di belakang layar. Siapa mereka? Salah satunya Rio Anggra Prayuda. Dia adalah Project Director Paduan Suara Unila. Terima kasih, sang Project Director dimaksud telah hadir bersama kita di Tamu Akhir Pekan Lampung TV. Selamat sore Bung Rio. Selamat sore. Apa kabar? Baik, luar biasa. Selamat nih. Terima kasih. Universitas Lampung meraih 2 medali emas di Calella, Barcelona, Spanyol. Ya. Ini sudah berapa kali, Bung Rio? 3 kali. 3 kali ya? Ya. Oh, ya. Baiklah, pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan Bung Rio Anggra Prayuda, ada baiknya kita saksikan dulu penampilan paduan suara Universitas Lampung di Spanyol, yang membuat para mahasiswa ini mengondol 2 medali emas sekaligus. Oke pemirsa, tadi telah diputarkan
lagu yang membawa Universitas Lampung meraih dua emas sekaligus di Barcelona, yang membuat prestasi di internasional di Barcelona. Ya, baik Bung Rio. Itu latihan berapa lama itu untuk meraih prestasi itu? Sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun, waktu yang panjang ya, Ya. Untuk sebuah paduan suara ya. Ya, betul. Dilihat paduan suara ini kan memakan banyak orang ya, artinya orang yang menyertakan berapa jumlah peserta itu, anggotanya di paduan suara itu? Anggota kami itu untuk yang dipersiapkan untuk kompetisi itu ada 35 orang, tapi untuk keseluruhan itu ada sekitar 40 lebih. 40 lebih. Ya. Itu mengharmonisasikan antara jumlah suara yang 40 itu suatu pekerjaan yang sulit ya bagi seorang Rio misalnya. Ya, kebetulan memang kalau untuk mengharmoniskan itu memang ada teknik-teknik khususnya. Maka itu untuk mempersiapkan kompetisi ini kami mengambil pelatih atau musik director itu berasal dari Bandung. Dari Bandung? Iya, untuk supaya kita itu bisa mempunyai taraf yang memang karena ini untuk kompetisi internasional, maka kita berani untuk ambil pelatih dari Bandung. Dari Bandung? Seperti itu. Kenapa nggak dari Universitas Lampung sendiri? Apa memang nggak ada di Universitas Lampung sendiri? Mungkin sudah ada, tapi kan kita melihat ini kita akan bawa mereka untuk di internasional, tingkat internasional, maka itu kita akan lihat dari kredibilitas seorang pelatihnya juga, seperti itu. 1,5 tahun kan waktu yang panjang ya. Undangan dari Kalea Barcelona itu memang sudah. Ini undangan apa memang ikut kompetisi mendaftar Ini atau invitation. invitation? Iya, jadi ada undangan karena memang kita itu kita pernah menang di Bali. Nah, di Bali. Pada tahun 2012 kita mendapat rekomendasi. Dulu rencananya inginnya perginya ke Jerman, tetapi Jerman juga diambil kompetisinya oleh Maranatha, Universitas Maranatha. Kita jadinya kebagian yang di Spanyol. Yang di Spanyol. Ya, di Canta Almar Kalea. Ini ya kalau di dunia internasional ini yang keberapa kali tadi? Kalau yang di dunia ini yang ke-13. 13 ya. Itu berapa peserta di Sekitar ada 28 negara. beberapa negara? Ya. Dari Indonesia Dari Indonesia itu ada 4 paduan suara. paduan suara. Salah satunya ada dari Gemim, itu Manado. Lalu Mercubuana, Universitas Mercubuana. Lalu ada dari BCC, Bandung, saya lupa itu bunga cinta choir dari Bogor. Ya, baik pemirsa, bagaimana sesungguhnya paduan suara ini mencapai prestasi? Kita akan tanyakan itu nanti setelah pesan-pesan yang mau lewat ini. Maniskan rasa, gula cair friend, segarkan suasana, gula cair friend, gula cair friend, kau yang kusuka, jadikan hidup lebih berwarna. Manis buah asli, segarnya terasa, aroma buah asli, gula cair friend, gula cair friend, lebih terasa manisnya. Bang, timbangin tapioka setengah kilo dong. Nggak perlu ditimbang, Neng. Tapioka Rose Brand ada yang kemasan setengah kiloan. Praktis, pasti pas. Ah, asik dong. Kalau yang karung mah udah gede, makan tempat, ribet lagi. Tapioka Rose Brand, pilihan terbaik untuk semua jenis masakan. Baru, kemasan 500 gram. Tapioka Rose Brand. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Cekal barometer kejahatan dan tindak kriminalitas di Lampung.
Saksikan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri. Usia 16 tahun ke atas, kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV. Atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bukti-bukti ilmiah, menyentuh hati, mengasah pikiran, menambah keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepada manusia seluruhnya agar senantiasa mereka berhati-hati dalam menikmati keindahan dunia ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan ngobrol dengan Bung Rio. Bung Rio, tadi berapa kali yang Universitas Lampung ikuti kompetisi internasional? Kalau kompetisi internasional itu ini yang kedua kali. Kedua kali. Yang pertama kompetisi internasionalnya itu ada di Bali. Yang kedua ini itu ada di luar negeri. Jadi kesimpulannya kalau untuk yang pergi ke luar negeri itu sekali. Ini yang pertama. Kalau di Bali dapat medali nggak? Ya, 2 medali emas. 2 medali emas. Ya. Ini berarti yang kedua kali mendapat 2 medali emas di dunia internasional. Ya, internasional. Ya. Cukup inilah ya. Artinya ada ini ya. Ada berapa ini ajang itu paduan suara di situ? Maksudnya ada berapa kompetisi modelnya di situ? Itu kita menyebutnya kategori. Kategori. Ya, kalau yang di yang di Spanyol kita mengikuti 2 kategori. Dari sekian ada dari 6 kategori kita mengikuti 2 kategori. Di antaranya itu ada mixed choir dan folklore. Mixed choir itu paduan suara campuran, lagunya isi campuran. Lalu folklore itu paduan suara rakyat. Jadi lagunya lagu-lagu etnik rakyat gitu. Jadi yang dibawa ini ya ada 6 kategori, yang diikuti 2 kategori, dan juara dua-duanya. Itu mengalahkan tadi berapa peserta? Kalau yang mixed choir di kategori yang mixed choir kategori pertama itu ada 7 negara. Kenapa 7 negara? Karena itu level kesulitannya A1. Jadi untuk mereka peserta yang bisa di A1 itu harus ada kompetisi lagi. Kita di audisi baru disaring, nanti ada A1, ada B1, ada C1 gitu, seperti itu. Itu membawakan lagu Indonesia apa khas? Untuk kategori mix itu kita bawa 1 lagu dari Indonesia, dari Medan, lalu ada 3 lagu dari internasional. Dari internasional. Dari lagu etnik Lampung. Nggak, kalau yang folklore Lampung ada 1, terus ada dari Makassar, ada dari Bali, ada dari Papua. Ya. Lagu-lagu itu artinya dikompetisikan lagu khas daerah ya. Khas daerah. Itu kalau di negara lain apakah punya etnik juga seperti di Indonesia itu? Tentunya punya. Mereka dengan ciri khas mereka. Cuman yang menjadi andalan dari Indonesia, dan ini mungkin untuk diketahui bahwa paduan suara Indonesia itu sudah sangat internasional di dunia, itu sudah sangat diakui. Tapi untuk Lampung ini kali pertamanya kami paduan suara Unila itu membawa lagu Lampung itu ke dunia internasional. Unila sudah berhasil ya, di Bali 2 medali emas, di Spanyol mendapat 2 medali emas ya. Ini bagaimana dukungan institusi ya Universitas Lampung, dalam ini juga pemerintah daerah gitu. Karena kan ini sudah 2 kali kan membawa ajang kompetisi gitu ya, menang di kompetisi di internasional lagi ya, yang artinya membawa prestasi, terutama nama Lampung, nama Universitas Lampung gitu. Untuk bantuan tersendiri, kami paduan suara Unila ini adalah paduan suara atau insan mahasiswa organisasi yang sangat mandiri. Jadi kita lebih banyak itu bekerja dulu. Kita membuktikan bahwa kami itu mampu untuk pergi dengan cara kita mencari dana itu sendiri.
Lalu barulah nanti ada bantuan. Di terakhir itu pasti ada bantuan. Tapi menurut saya overall itu bantuan dari Pak Rektor itu sangat bagus, bantuan dari Pak PR1, PR2, Pak PR3 dan Pak PR4 itu sangat luar biasa. Terus memotivasi, memberikan relasi-relasinya gitu. Lalu kalau untuk bantuan untuk Pemda sendiri juga sangat baik. Pak Gubernur memberikan rekomendasi kepada seluruh kabupaten untuk membantu, dan akhirnya ada beberapa yang sudah membantu, dan Pak Gub sendiri, Pak Ridho Fikardo juga banyak membantu untuk kegiatan ini. Jadi ini perhatian terhadap cukup perhatian, sangat perhatian. Walaupun memang karena yang diurusin kan banyak, jadi kita untuk minta ketemunya agak sulit, itu wajar. Tapi kan berhasil ini kan, artinya ada suatu penghargaan khusus nggak dari Pemda? Belum. Nah itu yang saya harapkan. Sudah melapor ke Pak Gub Ridho Fikardo. Ini lagi proses tahap untuk kita bisa audiensi untuk memberitahu, memberi laporan bahwa kita menang seperti itu. Saya kira waktu melatih 1,5 tahun. Bagaimana nanti perjuangan menghadapi suka duka untuk melatih anak-anak mahasiswa gitu ya? Karena kan ini kan berkaitan dengan perkuliahan mereka gitu. Betul. Itu bagaimana? Jadi dia izin dosennya atau dukungan daripada pengajar gitu. Jadi untuk kalau saya itu bulan berapa kemarin? Itu bulan Oktober. Bulan Oktober ya. Itu gimana? Jadi kita sudah lama. Karena saya adalah project director, jadi saya memanage dari project director itu apa? Project director itu yang mengurusi atau memanajemen dari segala hal persiapan perlombaan. Dari pendanaan, pencarian dana, terus pelatihan, nanti saya yang akan mencari pelatih. Bagaimana? Beliau sendiri nggak ikut paduan suara nyanyi gitu? Saya sendiri enggak, karena supaya bisa fokus untuk fundraising, untuk mencari uang gitu. Jadi kembali lagi peserta dari Universitas Lampung itu jumlahnya sekitar 35 orang. 35 orang ya. Yang terpilih kepilih gitu ya. Itu bagaimana Anda mencari ininya? Ya, mencari bibit-bibit ini di Universitas Lampung gitu. Ya, tentunya kan kita memang di paduan suara itu selalu ada kaderisasi. Nah, itu mereka dari sekian banyak anggota, itu kita audisi dulu. Tersaringlah sekitar 50 orang. Seperti Indonesian Idol ya? Ya, seperti itulah. 50 orang, lalu akan mengikis. Itu jumlah antara wanita, ini wanita dan prianya itu ada ini nggak? Ada kriteria tersendiri nggak? Ada, itu tergantung dari permintaan pelatihnya nanti. Dan itu biasanya berdasarkan oleh lagunya. Jadi lagunya apa, nanti itu soprannya ada berapa orang. Jadi kan kalau paduan suara itu untuk diketahui ada 4 jenis suara. Ada sopran, ada alto, ada tenor, dan ada bass. Jadi setiap jenis suara itu ada dua laki, maksudnya ada 2 suara, itu laki-laki dan perempuan. Tapi dibagi menjadi 4. Ya. Jadi tidak sulit mencari bibit-bibit di Universitas Lampung. Kalau bibit untuk mereka bisa menyanyi itu memang susah. Tapi yang saya yakini di sini itu adalah setiap manusia itu bisa bernyanyi. Yang penting bagaimana dia berlatih. Berlatih. Nggak susah ya. Bahkan sampai sekelas artis, misalnya katakanlah Agnes Monica pun itu ya sampai saat ini masih berlatih. Kan mengharmonisasikan suara satu dengan suara yang lain ini kan bukan suatu perkara yang mudah gitu ya. Sehingga mengambil pelatih dari Bandung ya. Itu perlu perjuangan nggak? Ngambil pelatih? Iya, tentu perlu perjuangan karena kita untuk mencari atau menseleksi pelatih itu pun kita harus banyak hal yang harus dipertimbangkan. Dan dari segi biaya, karena ini jauh, kita harus menerbangkan dari Bandung ke Lampung, jadi biayanya juga cukup besar untuk pelatih. Baiklah pemirsa, nanti kita lanjutkan ngobrol kita dengan Bung Rio ya, mengenai latar belakang Bung Rio ini kita akan lanjut lagi setelah pesan-pesan yang mau lewat ini. Wangi.
Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Cekal barometer kejahatan dan tindak kriminalitas di Lampung. Saksikan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung. Merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri. Usia 16 tahun ke atas, kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV. Atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Pertualangan mereka selalu ditunggu-tunggu. Kehadiran mereka mencari apa saja yang ada di Lampung. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa, kita lanjutkan ngobrol kita dengan Bung Rio. Bung Rio, ini pemirsa mungkin penasaran nih dengan sosok Bung Rio ini. Latar belakang pendidikan Bung Rio ini apa? Saya berkuliah itu di Universitas Lampung tentunya. Iya. Saya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Iya. Jurusan Komunikasi angkatan 2008. Iya. Komunikasi ya? Iya, komunikasi. Suatu bidang yang jauh mungkin dari paduan suara ya. Iya, karena saya suka musik sih. Suka musik ya? Iya. Rio bisa nyanyi nggak? Ya bisa, tapi kalau untuk seperti mereka, teman-teman paduan suara mungkin tidak seperti itu. Kalau musik megang apa? Saya apa? musik itu di perkusi. Perkusi? Iya, saya megang ke perkusi. Jadi saya kalau lomba, terkadang ikut terjun juga untuk megang perkusinya, itu ada jimbe namanya. Ya. Kenapa milih paduan suara bukan milih yang melatih, yang solo gitu ya? Karena paduan suara ini rata-rata orang kurang concern ya dengan paduan suara ini ya. Apa karena sekarang ini musim yang seperti Charlie Bell atau Jakarta Post ya, gitu. Kalau untuk kenapa saya memilih paduan suara itu panjang sebetulnya. Saya dari kecil memang sudah sangat suka musik. Sangat suka musik, saya sangat mencintai berbagai macam alat musik. Lalu singkat cerita saya pergi berkuliah, lalu saya tergabung di paduan suara. Saya melihat di paduan suara ini banyak hal yang dipelajari. Tidak hanya sekedar menyanyi, tapi kami di paduan suara itu kita memiliki saudara, kita mempunyai beban itu yang bisa menguatkan kita itu untuk menjadi sesuatu. Dan di saat itu saya mulai ada di sekitar semester 4, saya mulai lebih ingin berkarya, tapi saya berkaryanya itu lebih bagaimana caranya paduan suara ini tuh bisa dikenal. Saya ingin menularkan kecintaan saya terhadap banyak orang di situ. Jadi itulah kenapa saya sampai saat ini masih setia dengan adik-adik saya di paduan suara Masyarakat Lampung. Kenapa Anda nggak masuk Fakultas Ilmu Seni Musik? Anda milih komunikasi yang mungkin menurut orang jauh dari seni itu sendiri gitu, dari seni musik terutama. Karena pada dasarnya itu tadi,
Saya memang suka musik. Orang tua saya juga ya dibilang mendukung, ya mendukung, tidak ya tidak. Sebenarnya ya. Aslinya orang apa nih? Saya orang Jawa. Jawa. Oh, ya, orang Jawa. Jawa banyak. Karena kebetulan mungkin saya ya kuliah memang suka di komunikasi karena saya suka dengan hal yang berhubungan dengan komunikasi saya suka. Maka itu saya mungkin bertugas menjadi project director itu adalah pas sebetulnya masuk dengan jurusan saya karena saya harus banyak berbicara dengan orang banyak untuk memperkenalkan paduan suara ini lalu bilang bahwa ini tuh harus didukung ini seperti itu. Jadi saya banyak dapat ilmu juga dari komunikasi. Selama melatih, selama ikut paduan suara ya, kita kembali lagi itu bagaimana dengan perkuliahan yang mungkin terganggu oleh teman-temannya. Gitu. Jadi kalau mereka anggota paduan suara yang ikut ada dispen khusus tidak dari? Ya, tentu. Jadi kalau untuk masa persiapan latihan, kami mencari latihan itu di jam pulang kuliah. Itu biasanya ada di jam 5 sampai jam 9 malam. Kalau sudah mulai mendekati kompetisi, mereka itu bisa setiap hari latihan. Tinggal nanti kita akan arrange bagaimana jadwalnya, karena kan mereka ada di berbagai macam fakultas. Jadi ya seperti itu, kita mencuri-curi waktu lah, kita memanage waktu dengan baik. Tapi ada kalanya mereka terkadang, misalnya nih ada job untuk mendukung pendanaan, kita misalnya ada job di Tulang Bawang atau ada job di Pringsewu atau di mana, ya kami mau nggak mau harus merelakan. Kalau dapat izin ya diizinkan, kalau enggak ya kadang kita harus bolos. Selama ini paduan suara Unila setelah mendapat juara, medali emas atau sebelum mendapat medali emas ini pernah nggak diundang oleh instansi-instansi ataupun ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan paduan suara misalnya? Oh, tentu kita memang sebelum itu pergi memperkenalkan atau ikut berkompetisi, itu pada awalnya memang kita itu concernnya hanya untuk mengikuti job misalnya dari partai politik. Pernah diundang partai politik? Oh pernah, tentu pernah. Banyak nih, apalagi nanti mau nanti dia bilang calon-calon kepala daerah siap nih kamu? Siap dong, tentu. Malah di sini saya pinginnya setelah paduan suara Unila mulai dikenal, terus prestasinya mulai dikenal, kita lebih laris lah gitu. Nah, ini saya dapat informasi nih ya. Ini UKM PSM Unila ini punya kesempatan belajar dengan maestro musik Spanyol ya. Ya, betul. Kepa Martinez ya. Ya, Albanis ya. Ini bagaimana ceritanya nih? Pada saat itu pelatih kami itu bernama Nathanael Ahimsa, berasal dari Bandung. Beliau punya teman di Spanyol, lalu mengundang, karena tujuan mengundang itu supaya kita itu punya standar yang memang internasional, dan akhirnya kita tuh pantas untuk dinilai sama beliau dan sempat dilatih untuk beberapa saat dilatih gitu. Di Spanyol itu? Enggak, itu di Indonesia. Di Indonesia. Jadi kita mendatangkan langsung Mr. Kepa itu langsung ke Indonesia, ke Lampung. Jadi sempat makan makanan Lampung, sempat ini gitu. Itu dibayar ya? Oh, tentu dibayar. Mr. Kepa itu? Iya, tentu dibayar. Bayar, ya? Dibayar akomodasi pesawatnya. Pesawatnya aja. Kalau untuk fee-nya mungkin mereka enggak. Si Kepa. Itu berapa hari di Mr. Kepa itu melatih paduan suara? Itu melatih paduan suara ya? Iya. Sekitar 10 hari. 10 hari. Ada di Lampung. Ya. Itu artinya melatih. Kesulitan nggak dia melatih paduan suara Unila? Kalau sebelum perlombaan ya, sebelum perlombaan di Spanyol kita memang sudah dilatih dulu. Jadi kalau untuk si Mr. Kepa mungkin nggak ada kesulitan sih. Kitanya yang kesulitan untuk menerima, karena Mr. Kepanya harus berbahasa Inggris tentunya, dengan berbahasa Inggris yang berlogat Spanyol. Spanyol ya, Inggris agak susah gitu kita ininya ya. Cuman kami bisa lah gitu mengerti apa yang dikatakan, karena kan bahasa musik itu simple sebetulnya. Kenapa mendatangkan Mr. Kepa gitu ya? Apakah karena kebetulan ini di Barcelona sehingga harus mendatangkan Mr. Kepa Martinez ini, sehingga mungkin ya ada kiat-kiat khusus ya, artinya Kepa Martinez ini jadi juri nggak? Kepa Martinez bukan juri, tapi Kepa Martinez ini adalah konduktor di Spanyol, konduktor yang lumayan terkenal di kota Spanyol. Lalu memang salah satu guru musik di sana, iya. Sang maestro mungkin ya, maestro bisa dibilang maestro. Ya, semacam ya Spanyol kan kita tahu bahwasanya banyak menghadirkan musisi-musisi terkenal ya.
artinya sangat bangga sekali dilatih oleh seorang maestro Ya, ya. emang kami banyak keberuntungan lah gitu saat Iya. ini. Ya. Baiklah pemirsa, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Bung Rio setelah pesan yang mau lewat ini. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non-kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta-karoten, dan omega 9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Pertualangan mereka selalu ditunggu-tunggu. Kehadiran mereka mencari apa saja yang ada di Lampung. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laporan tindak kriminal. Investigasi kasus. Bukti kronologis. Semua perkara perlu dibongkar kebenarannya. Bongkar perkara. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Cekal barometer kejahatan dan tindak kriminalitas di Lampung. Saksikan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung. Merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Sebuah buletin berita pagi yang akan membuka jendela informasi baru. Sindo Pagi hadir setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Lanjutkan obrolan kita dengan Bung Rio. Bung Rio, Ya. tadi disampaikan oleh Bung Rio bahwasanya yang diperlombakan itu ya artinya etnis, lagu-lagu etnis daerah yang ada di, Betul. di Nusantara, Indonesia ya. ya. Itu apakah memang suatu yang wajib pada festival itu, ataukah memang itu atas inisiatif dari Universitas Lampung tersendiri gitu? Oh, tidak. Jadi kalau untuk pemilihan lagu itu ada kategorinya, ada macam kategori lah gitu. Kita bilang itu kategori. Untuk kategori folklore tentu karena folklore itu artinya adalah musik rakyat, maka itu kita pilih lagu-lagu Nusantara. Dan justru yang menjadi kemenangan kita itu yang mendunia adalah lagu Nusantaranya. Nusantara ya. Iya. Berapa lagu yang tadi disampaikan? 4 lagu untuk lagu Nusantara, terus 4 lagu juga untuk yang lagu internasional. 4 lagu internasional, nasional, ya. 4 lagu di etnis Ya, betul. Lampung. Lagu Lampung salah satunya. Itu yang dimenang ini lagu etnis Lampung atau lagu Secara keseluruhan. Secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan. Itu ada kesulitan nggak? Kalau untuk lagu folklore itu adalah istilahnya makanan kita sehari-hari karena memang kan kita memang sudah terbiasa dengan ya kita memang Indonesia gitu. Jadi itulah kebanggaan kita dan itulah jadi nggak terlalu banyak kesulitan. Tapi kalau untuk lagu internasional itu yang kita harus banyak belajar. Kalau lagu internasional kita berbicara mengenai lagu orang luar
gitu, lagu barat, lagu pada zaman-zaman Renaissance gitu, lagu dari Italia, lagu dari Afrika, seperti itu. Lagu daerah tadi, lagu dari Lampung berapa? Lampung satu. Lagu Lampung apa? Lagu Lampung Penayuan Bedana. Penayuan Bedana. Ciptaan siapa tuh? Itu ciptaan dari Agustinus Bambang Jusana. Dari Bandung, dan kebetulan juga memang pelatih kami, salah satu pelatih itu kami. yang lainnya lagu daerah dari luar Lampung artinya. Ya, dari luar Lampung. Itu ada, jadi satu lagu Lampung Penayuan Bedana, Marencong-Rencong dari Makassar, lalu Janger dari Bali, Yamku Rambi Yamku dari Papua. Khusus lagu Lampung itu memang diciptakan untuk ajang festival ini atau? Betul. Jadi memang lagu ini kita persiapkan, dan ini adalah launching pertama, aransemen yang sudah diaransemen. Penayuan Bedana memang sudah ada lagunya, sudah ada, memang itu memang lagu rakyat Lampung, lalu diaransemen ulang, dan ini adalah kali pertama launching yang paling baru, dan ini yang memang kita persiapkan untuk lomba. Jadi pilihan ini karena memang lagu ini memang disiapkan untuk paduan suara ya. Kan mahasiswa Universitas Lampung kan bukan semua etnis Lampung. Betul. Justru akan kesulitan tidak dalam melakukan lagu Lampung itu, karena kan pasti ada apa istilahnya cengkoknya itu yang ini. Itu ada kesulitan nggak dalam menyampaikan lagu Lampung di ini? Iya. Jadi secara etnis mungkin kebanyakan kita memang ada beberapa yang orang Lampung, ada yang bukan. Tapi disitulah tantangannya, bagaimana caranya mereka itu bisa belajar semua lagu, tidak hanya lagu Lampung. Jadi itulah tantangan mereka, gimana caranya mereka harus bisa lagu apapun itu. Lagu apapun itu ya. Ini ke depan ini ada undangan lagi nggak ke depan biasanya? Tentu, ini kita sedang dalam pencarian tempat di mana kita tuh bisa berlomba di tahun depan, tapi kemarin memang sudah ada undangan. Cuman itu kemungkinan rencana kita akan pergi ke Polandia di tahun Polandia. Ya. Itu undangan itu sebelum memenangkan di Barcelona ini, apakah setelah memang menangkan dong? Sudah menangkan itu ya. Jadi ada undangan khusus mungkin dari nantinya mungkin akan ada undangan khusus yang akan dibuat. Cuman kan memang proses administratif yang memang harus pakai proses administratif. Maksudnya gimana? Ya seperti address gitu ya, alamat, mereka harus mengirimkan, tahu siapa paduan suaranya, terus bukti bahwa kita itu pernah mendapatkan emas, seperti itu. Ini paduan suara ini kan mungkin ada yang anak-anak yang mahasiswa yang mungkin semester akhir atau ini. Betul. Sementara mungkin yang akan datang itu semester yang akan datang tahun berapa? Yang akan datang tahun 2014. 2014 ini juga? 2014, 2015. 2015? Ya. Itu nanti bagaimana regenerasi ketika mungkin ada mahasiswa yang sudah selesai, sudah sarjana misalnya, sudah itu apakah memang ada cadangan di UKM ini? Jadi kan kalau mereka paduan suara mahasiswa Unila ini memang beranggotakannya itu tak terbatas sebetulnya. Jadi ada yang mahasiswa, ada yang alumni, ada yang senior, tinggal di mana kita berkompetisi. Kalau kompetisi itu adalah kompetisi PTN atau PTS atau perguruan tinggi, kita tentunya akan menurunkan yang memang mahasiswa murni. Tapi kalau itu lingkupnya adalah umum, paduan suara untuk lomba umum, itu ada alumninya beberapa. Seperti itu. Ini yang di Spanyol ini itu festivalnya tingkat universitas apa umum sih, Pak? Itu umum. Umum ya. Umum. Jadi kita melawan dari berbagai macam umur dan usia, tapi memang ada batasnya. Ada yang dari maksudnya dari umur 18 sampai sekian gitu. Makanya kita termasuk, saya pun bilang bahwa ya termasuk luar biasa bisa melawan yang sudah senior-senior di kelas dunia. Ada perasaan grogi atau nervous nggak timnya ini waktu di Spanyol? Tim ya mungkin nervous ada mungkin ya. Karena ada mungkin kita ini dari negara Indonesia, apalagi Provinsi Lampung gitu. Ketika masuk di ajang internasional ada semacam grogi. Nah, kalau memang ada, bagaimana sih memotivasi mereka bahwasanya mereka itu mampu untuk ini? Ya, saya selalu motivasi ke mereka, dan pelatih juga selalu motivasi bahwasanya adalah kita kesini itu sudah dengan susah payah, harus dengan ini itu dana, terus mereka harus latihan dan
ya apa gitu. Kalau sudah sampai, kita kasih yang terbaik. Sisanya terserah Tuhan yang kasih. Itu perlu mendatangkan juga seorang motivator misalnya. Ya, mungkin kalau motivasi itu mungkin biasanya sih saya atau pelatih gitu, atau dosen pembimbing, dan doa sih sebenarnya yang doa itu menguatkan. Tapi kan sudah latihannya sudah kita pasrah gitu. Kita pasrah, kita tampilkan yang terbaik yang kita bisa. Jadi kembali lagi ke kalau regenerasi, kalau misalnya nanti itu masih bisa memakai yang lama ya. Ya, betul. Kecuali ini yang tingkat umum. Kalau yang tingkat universitas sudah pernah ikut juga sudah sering ikut. Kalau yang universitas itu nasional apa internasional? Nasional itu biasanya Pesparawi mahasiswa. Kebetulan jadi 2 minggu sebelum Festival Koral Internasional di Barcelona ini, kami itu pergi ke Jakarta untuk mengikuti 2 tahunan Festival Perguruan Tinggi. Nah, itu kita mendapatkan kita mengikuti 3 kategori. Yang pertama mendapat emas, yang kedua kategori kedua kita mendapatkan silver, yang ketiga kita mendapatkan silver. Dapat juara terus ya penilaian. Baiklah pemirsa, ya nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan Bung Rio setelah pesan yang mau lihat ini. Wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bukti-bukti ilmiah, menyentuh hati, mengasah pikiran, menambah keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepada manusia seluruhnya agar senantiasa mereka berhati-hati dalam menikmati keindahan dunia ini. Laporan tindak kriminal. Investigasi kasus. Bukti kronologis. Semua perkara perlu dibongkar kebenarannya. Bongkar perkara. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung. Merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Pertualangan mereka selalu ditunggu-tunggu. Kehadiran mereka mencari apa saja yang ada di Lampung. Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ini Lampung ya! Ya, baiklah pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita dengan Bung Rio Angga Yuda, Project Director Paduan Suara Universitas Lampung. Bung Rio, ini bagaimana ke depan ini rencananya? Apakah tadi sudah disampaikan memang ada undangan ya ini? Apakah sudah mulai melatih kembali atau merekrut anggota baru? Ya, gitu. Jadi memang untuk tahun depan, selain kami mempersiapkan untuk pergi kompetisi selanjutnya, entah itu nanti ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, mungkin yang saat ini yang kami lakukan itu adalah pemberesan LPJ, laporan pertanggungjawaban seperti itu. Lalu ucapan terima kasih ke setiap semua donatur. Terus ya baru mengaudisi kecil-kecilan seperti itu.
mungkin ada pergantian terhadap paduan suara yang menang ini, apakah memang harus tetap dipertahankan? Oh, kalau disalurkan kemana? Biasanya kita selalu ada regenerasi. Jadi yang senior, yang alumni yang memang sudah bisa mumpuni, nanti akan melatih adik-adiknya. Ini yang paling itu semester berapa? Yang paling tua atau kita bisa dikatakan yang paling tua? Yang paling tua mungkin 2008. Ya. Semester yang udah ini ya. Udah selesai itu ya? Udah selesai. Ya? Memang selesai dan akhirnya nanti setelah lomba akan diselesaikan. Seperti itu. Yang paling muda kemarin yang untuk pergi ke Barcelona itu semester 2. Ya. Semester 2, semester 3. Ya. 2013 angkatan 2013. Sudah ada yang sudah harus keluar ya. Ya. Ini yang masih bisa bergabung lagi nggak dengan paduan suara? Apa nanti setelah wisuda, setelah selesai ya diganti yang baru gitu? Ya biasanya diganti yang baru. Tapi untuk sifat keanggotaannya sih masih ada. Karena mereka masih punya tanggung jawab untuk melatih adik-adiknya tentunya. Ini setelah tadi sebentar lagi ke Polandia ya? Ya. Itu di ajang internasional yang yang ketiga ya, akhirnya nanti ini akan yang kedua. Yang kedua yang luar negeri ya. Luar negeri ya. Nah, itu apa yang sudah dipersiapkan sekarang ini oleh UKM PSM Unila ya. Yang sudah saya persiapkan untuk sejauh ini itu adalah proses penyeleksian dulu. Karena kan tentu kalau kita mau ikut lomba harus ada beberapa syarat-syarat. Seleksi terhadap anggota, seleksi terhadap anggota, dan seleksi terhadap untuk ke luar negerinya. Ya, apakah ini pantas atau ini kemenangan itu betul atau tidak gitu. Itu dibuka pendaftaran nggak? Iya tentu dibuka pendaftaran. Kalau saya bisa nggak daftar? Iya. Nggak bisa. Ini aja lah ya. Saya nggak bisa nyanyi sebenarnya. Cuman penikmat musik. Jadi untuk ke depan yang sudah dipersiapkan ini juga menyangkut dana ya, mungkin ya nanti sudah ada ancang-ancang siapa yang karena ini sudah menang kan. Betul. Bagaimana nih mengenai kan ke luar negeri kan bukan suatu perkara yang mudah ya, terutama ongkos, biaya yang tinggi ya. Nah, ini bagaimana antisipasi terhadap ini? Apalagi kan ini sudah menang loh gitu kan. Harusnya ada semacam dukungan ya, terutama universitas ya, terus pemerintah daerah, apalagi kalau sudah membawa lagu Lampung. Betul. Gimana itu? Ya, saya sangat berharap sekali lah untuk seluruh instansi, ya Pemda tentunya, Universitas Lampung tentunya untuk bisa membantu untuk program yang ke depan. Karena saya banyak belajar dari yang kemarin yang kita memang sudah pulang, itu persiapannya memang luar biasa, sangat rumitnya. Karena kami di sini harus bagaimana memanage ini dan itu. Terus dari pendanaan, terus dari administratif ke luar negeri itu kan sangat sulit sekali. Ya, itu untuk dana saja, kami itu kemarin yang ke Barcelona itu membutuhkan 1,3 miliar. Dan itu pure betul-betul kita dapatkan itu dari usaha mandiri ya. Terus di terakhir-terakhir kita bertemu dengan Pak Gubernur karena memang ada masa transisi kan. Jadi kita agak kelabakan tuh dari masa yang sebelumnya dan yang sekarang. Akhirnya Pak Gub juga membantu karena melihat kesemangat kita seperti itu. Jadi banyak bantuan di belakang dan itu belum menang ya? Itu belum menang. Apalagi kalau menang nih, harusnya lebih ini ya. Iya, mudah-mudahan. Dan yang saya tahu karena memang ini kesalahan kami juga, maksudnya mereka banyak bilang coba masukin proposalnya dari tahun sebelumnya karena sekarang sistemnya di negara itu seperti ini dan kami akhirnya makanya ada beberapa wacana bahwa kami untuk segera kalau memang ada acara dari tahun sekarang kita bikin kita mengajukan gitu. Supaya anggarannya baru bisa dianggarkan ya. Mudah-mudahan ya bisa terrealisasi lah. Ya pokoknya yang penting kan ada kita sudah memberikan prestasi ya gitu ya. Artinya harusnya Pemda terutama pemerintah daerah, Universitas Lampung itu mendorong ya. Betul. Mungkin yang saya ingin sampaikan itu adalah kemenangan kami ini adalah kemenangan yang karena keterbatasan. Karena kami itu banyak keterbatasan dari segala macam, terutama dana, dan akhirnya kami itu bisa mampu. Jadi ibaratnya kayak puasa. Sudah 30 hari kita puasa, terus lebaran tuh kayaknya lega gitu. Lega ya? Iya. Berapa hari di Barcelona kemarin? Ada 10 hari. 10 hari ya. Jadi lepas ya.
lepas sekali mereka nyanyi. Pelatih, apa yang di 1,5 tahun Ya. dengan hasil 2 medali emas. Itu sangat puas sekali. Jadi belum ada ini, belum melapor sama Pak Gub belum. Ini belum lagi dijadwalkan. Apa dijadwalkan lagi. Memang saya lagi tahap untuk proses pengaudiensian. Tapi kalau ke Instansi Unila sudah semua. Ya. Selain gubernur provinsi, ada kabupaten kota yang memberikan support, memberikan bantuan dana. Ya, itu di terakhir sebelum kita berangkat ada, ya saya sangat bersyukur banyak bantuan, terutama dari Pak Wali Kota, Pak Herman HN, lalu ada dari Bupati Tulang Bawang, Pak Hanan Arozal, lalu dari Tulang Bawang Barat, Pak Umar Said, lalu tentunya yang sebelumnya itu saya punya cerita nih sedikit tentang pendanaan. Jadi 2 minggu sebelum kami berangkat, saya bertemu dengan Pak Fauzi Toha, pemilik Sugar Group, bukan pemilik, direktur Sugar Group. Saya bertemu untuk karena saya hampir putus asa. 2 minggu sudah mau berangkat, terus dananya masih kurang, gitu sekitar 200 sampai 300 juta lagi. Lalu saya bertemu dengan beliau, Pak Fauzi Toha, dibantu dengan dana pribadi, lalu dihubungkan dengan relasi-relasinya, dan akhirnya kami mendapatkan dana yang cukup lah gitu. Tapi mendapatkan dananya itu karena saya tahu Pak Fauzi Toha itu adalah orang yang mendidik. Jadi beliau menantang nih, gitu. Karena kita tuh mau lomba di Jakarta. Jadi 2 minggu sebelum kita berangkat ke Spanyol itu ada kompetisi di Jakarta. Jadi ada kompetisi di Jakarta dan beliau bilang, kalau kamu dapat medali perak saja, gitu, kamu nanti saya bantu, gitu. Jadi kebetulan pas kita pulang dari Jakarta malah dapat emas. Akhirnya terrealisasi semuanya. Baiklah, Bung Rio, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak yang turut membantu kesuksesan daripada paduan suara di Barcelona. Ya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat yang memang membantu kami paduan suara mahasiswa Lampung. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Sugeng P. Haryanto, lalu Pak Hasriadi Matakin, PR1, lalu PR2, Pak Dwi Haryono, PR3, Pak Sunarto, PR4, Pak John Henry, dan seluruh staf Universitas Lampung yang banyak membantu dalam proses administratif. Lalu saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Gubernur, Bapak Rido Fikardo, yang selalu memberi saya motivasi, karena bantuan Pak Gubernur kami juga bisa berangkat. Lalu setelah itu saya ingin berterima kasih kepada Pak Wali Kota, Pak Herman HN, yang juga banyak membantu, Pak Bupati Tulang Bawang, Pak Hanan Rojak, dan Pak Bupati Tulang Bawang Barat, Pak Umar Said. Lalu saya ingin berterima kasih juga kepada PT Sugar Labinta yang juga turut membantu, Pak Bayu Krisnamurti. Lalu yang terakhir saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena ini yang sangat berkesan buat saya, yaitu adalah Pak Fauzi Toha. Terima kasih banyak atas bantuannya. Ya, semoga amal ibadahnya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah membantu keberangkatan kami hingga kami bisa boleh mendapatkan 2 medali emas. Ya, terima kasih Bung Rio. Ya, terima kasih. Baiklah pemirsa, tadi sudah banyak kita ngobrol dengan Bung Rio Anggayuda selaku Project Director PSM Universitas Lampung, di mana PSM Universitas Lampung telah meraih 2 medali emas di Barcelona. Mudah-mudahan ini menjadi motivator bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Lampung untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi. Dan kita doakan PSM Universitas Lampung bisa meraih prestasi yang lebih daripada yang saat ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.